apa sekarang? Nah, sobat muslim, nih kita tuh piknik paling gampang di sini ya Teh. Mewah. Teteh sebutin dong shocking culture. Walaupun Teteh udah lama di New Zealand, waktu pertama kali dari Indonesia pindah ke sini yang wow atau yang beda banget gitu, yang Teteh alami. Culture shock ya. Culture shocknya itu pertama di Indonesia kan kita itu banyak tim suksesnya ya kayak ART gitu kan. Semua ada yang bantu. Udah gitu tenaga kerja kan di Indonesia hal yang biasa lah, semua orang punya ART ya. Pertama di sini itu kita harus ngerjain pekerjaan rumah sendiri, terus skill yang bener-bener masak aja terus terang nggak bisa waktu baru datang ke sini. Ceplok telur deui. Tuh itu yang paling utama, mental. Jadi yang harus disiapin tuh kalau ke luar negeri jangan dilihat amih rantau enak ya hidup di luar negeri, tapi mentalnya dia itu bertahan di sini itu yang harus dipertanyakan. Betul. How to survive. Betul, setuju. Itu sih yang paling mental ya. Mental, iya benar-benar. Waktu datang ke sini tuh ternyata ya itu tadi Teh nggak pernah kepikiran misalkan jadi tukang martabak. Coba tau gitu dari Indonesia kita bekali skill dengan jago meren segala ternyata itu menjadi side hustle-nya kita, compare karena di sini mahal banget hidupnya gitu. Jadi kita emang harus berpikir gitu. Bener. Terus ini happy banget sih ketemu Teteh tanpa sengaja ya. Kita tuh selalu berjodoh, nggak pernah dijadwalkan. Nggak akan pernah bisa janjian. Nggak pernah. Masing-masing sibuk ya Teh, ngerasa nggak Teh? Benar, masing-masing tuh punya tingkat kesibukan. Bukannya sok sibuk ya, karena di luar negeri tuh apa-apa mahal. Apa-apa kita harus bisa sendiri, nggak bisa tergantung even ke istri, nggak bisa tergantung suami, apapun itu ya, entah itu finansial atau apa, karena itu udah komitmen semua orang ya di sini ya. Kemudian jadi orang itu di sini semua sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Jadi kalau sampai kita bisa bersilaturahmi itu memang kita agak menurunkan kesibukan, terus memang ada bisnis yang mempertemukan kita. Jadi kayak Amih ini kan jualan makanan ya, martabak. Agak unik sih memang. Banyak yang jual martabak, tapi kan kita harus coba semuanya gitu kan. Nah, kebetulan saya cocok. Jadi saya dari South Island, dari Dunedin, saya nggak janji apa-apa. Tiba-tiba, Amih mau gitu. Ya saya datang ke sini, mesen, ketemu, Masya Allah. Dan akunya kebetulan lagi nggak ada janji juga Teh. Ya. Dan kayak tadi pelanggan ngambil, ya udah masih bisa handover sama Habibi gitu. Jadi kita kayak punya quality time. Ketemu sama Teh Lina tiba-tiba kan Teh. Alhamdulillah. Masya Allah, jadi ada silaturahmi. Karena kita berbicara tentang Muslim di luar negeri. Karena ini untuk sobat-sobat Muslim yang akan diliput di MNC TV Muslim Insya Allah. Nah, gimana sih? Awalnya kan dulu kaget nggak kesini, maksudnya aduh takutnya nih kita berhijab nggak bisa di luar negeri atau kita takut nggak diterima. Ternyata Masya Allah ya, New Zealand itu ya Teh ya. Masya Allah, jujur ya. Teteh udah pernah ngalamin hal rasis nggak? Nggak pernah. Itu satu. Di tempat kerja juga mereka sangat mengerti bahwa itu culture-nya Muslim religion. Kemudian hal yang paling nikmat dari menjadi Muslim di luar negeri itu adalah hijab ini justru selain memang menjadi identitas kita sebagai umat Muslim, menghangatkan. Kan kalau lagi winter tuh dingin banget. Ini ngebantu banget orang mah ya, bule malah pakai apa? Capuchon shawl apa. Kalau kita automatically gitu. Masya Allah. Ternyata Allah tuh udah ngasih juga isyarat ke sana ketika kita hidup di 4 musim ya. Betul. Nikmat. Dan di sini ya itu alhamdulillah aku pribadi sih belum pernah ya amit-amit gitu, nggak pernah ngerasain rasis. Padahal sudah 8 tahun mereka sebegitu welcome-nya karena di sini tuh semua diterima ya Teh. Negara New Zealand tuh menerima semua hal, termasuk mereka menerima kita sebagai seorang muslim. Bahkan mungkin sejak pandemi boleh jadi polisi berhijab untuk perempuan. Mereka sudah mulai acknowledge hijab itu sendiri. Jadi kayaknya karena aku belum pernah negara lain ya, tapi aku ngerasa kayak New Zealand udah the best. Iya, jadi New Zealand tuh perlu kita ketahui adalah salah satu negara HAM. Jadi hak asasi manusia itu sangat dijunjung tinggi, sehingga apapun yang menyangkut hak asasi itu menjadi priority atau menjadi hal yang sangat dihormati. Terkuak nih satu poin, kalau misalkan keluar negeri itu poin-poin yang tadi sebagai parenting, sebagai kita orang tua siap enggak gitu, karena kita juga harus punya senjata atau amunisi membekali mereka gitu, karena harus siap juga udah tinggal di sini kita kan harus juga menerima. Tapi balik lagi ke kita, bagaimanapun fondasi pendidikan adanya di keluarga. Bener
gak sih di New Zealand itu kalau kita pakai kacamata bukan karena gaya, karena aku kan selalu tiap time pakai, karena di sini mataharinya tuh iya, mataharinya kenceng banget, terus terang aja silau gitu, jadi kayak kebutuhan ya. Iya betul. Di sini tuh kita lebih mengutamakan dalam fashion adalah kenyamanan. Jadi mungkin baju bisa itu lagi, bisa 10 kali saya ketemu orang yang sama, 10 kali kerudung sama, bukan apa-apa, nyaman. Dan di sini orangnya juga nggak kepoin, mereka tidak pernah mempertanyakan misalkan simple lo nggak mandi ya pagi ini, atau lo kok pakai bajunya itu lagi. Mereka tuh saking mereka menghargai privacy kita, itu yang kayaknya aku dulu juga sempet kaget waktu datang ke sini, kok aku ngeliatnya nggak fashionable banget orang sini kan, sedangkan kita harus ganti baju, mau ke mall aja misalkan. Kalau di Indonesia kan kita nggak mandi segala macam, di sini kadang pakai piyama keluar nggak peduli. Bahkan di sini orangnya New Zealand terbiasa mereka nggak pakai sepatu ya, barefoot gitu, buat mereka natural banget. Jadi tuh kayak hal-hal yang wah ternyata itu yang nggak ada di Indonesia. Kita selalu berpikir bagaimana pendapat orang, bagaimana penilaian orang. Nah di sini tuh kita santai ya, enak banget. Pokoknya sisi positifnya lumayan banyak sekali. Tapi juga sebagai orang Indonesia yang ingin sekali hijrah ke luar negeri, terutama New Zealand, banyak hal-hal yang harus kita persiapkan ya, seperti yang tadi kita omongin di awal, skill. Kedua, culture shocknya seperti apa di sini, bahwa negara ini menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi kita harus menghargai semua pemahaman orang. Jadi yang non muslim menghargai muslim, yang muslim sudah pasti harus bisa adaptasi negara yang culture-nya sangat berbeda. Ya seperti itulah, perbedaan itu tuh banyak di sini. Kita tidak bisa bilang nggak bisa. Nah balik lagi kayak tadi kehidupan muslim menurut Teteh, komunitas muslim di Auckland ya, atau misalkan di pokoknya di New Zealand, menurut Teteh gimana komunitas muslim? Semua komunitas muslim di New Zealand, khususnya Auckland, luar biasa ya. Kuahnya sangat luar biasa. Dan besar ya Teh, banyak ya Teh? Besar sekali, dan alhamdulillah solid. Nah itu ya, sangat solid, dan Masya Allah ya, kita rasa-rasa nggak hidup di negara orang karena kita memiliki tepo selero, apa sih namanya, tenggang rasa. Betul. Jadi nah value-value itu juga sih akhirnya yang ke bawah ya Teh, yang dulu kita diajarkan di Indonesia, nah memang diimplementasi di sini, dan orang-orang sini juga kayak gitu ya Teh. Iya, mereka respect sekali sama kita. Respect banget. Jadi itu kayak peace of mind sih buat aku, tinggal tenang di sini, tenang, asal kita udah siap ya, mental itu yang nomor satu, mental. Nah, Sobat Muslim, kayaknya emang seru sekolah sama Teh Niar itu nggak bisa satu sesi. Beliau sendiri punya channel YouTube, namanya apa Teh? Mommy Niar di New Zealand. Walaupun udah nggak terlalu aktif ya Teh? Saya saat ini lagi nggak aktif karena banyak sekali kehidupan pribadi saya menyangkut anak-anak ya, yang harus saya telatenin gitu kan. Prioritasin ya Teh? Iya, jadi saya cukup ini aja deh, aktif di luar. Oh, tongkat estafetnya udah mulai ke aku nih. Karena aku anak kan masih satu ya, 13 tahun Teteh, anaknya udah besar-besar. Iya. Jadi aku lebih ke sosialisasi tentang kehidupan New Zealand, itu yang aku pegang aja. Aku bisa di Instagram, bermanfaat. Karena YouTube, betul. Karena tujuannya sama kayak Teteh. Ini Masya Allah nih, perlu diketahui. Aku bisa sewa rumah yang tadinya nggak kepikiran sama sekali. Dulu aku di City ya Teh ya, ngeren kamar aja. Tiba-tiba kepikiran pengen pindah ke rumah, tapi kan nggak mungkin, rumah itu mahal. Akhirnya karena ibu YouTuber ini, Masya Allah, saya ingat banget anak kos saya itu dapatnya dari Teh Niar gitu kan. Kita nggak boleh melupakan jasa orang itu, ya Allah. Jadi alhamdulillah bisa sewa rumah yang alhamdulillah Teteh waktu itu nggak ketemu papa mama kesini, kan jadinya mereka lega gitu ngelihat anaknya di luar negeri, padahal mereka nggak tahu bagaimana heboh perjuangan, dan emang nggak perlu tahu karena dulu juga orang tua kan tidak pernah memperlihatkan bagaimana sulitnya mengurus. Nah ini alhamdulillah ternyata ada tipsnya ya Teh. Kalau misalkan mau rent rumah ya udah kita flatmate, jadinya bareng. Iya, pokoknya di New Zealand itu seperti orang bilang mahal, apa-apa mahal, di luar negeri itu mahal. Itu benar, tapi asal kita tahu trik itu, jadi nggak usah pernah takut dengan apapun yang ada di depan sana. Yang penting kita banyak bertanya, setelah kita punya ilmunya,
Yanti sekarang sharing ke kalian semua, dan insya Allah nanti bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah. Karena tujuannya itu ya, sama iya. kayak Teteh. Jadi alhamdulillah kita saling support ya. Jadi kalau buat teman-teman Maminiar di New Zealand yang YouTube bertanya kenapa kok nggak ada lagi, Maminiar saya masih ada di New Zealand. Cuman dikarenakan kesibukan saya untuk mengarahkan anak-anak yang sejengkal lagi mereka akan take off dalam hidupnya, jadi saya butuh banget fokus, karena begitu kita punya YouTube, kita kan juga berbagi informasi. Nah itu saya udah nggak kepegang lagi gitu ya. Jadi sekarang giliran saya untuk bisa memberikan manfaat sebetulnya. Sesimpel sebetulnya kita itu, Teteh pernah ya jadi YouTuber itu kan orang nanya banyak dan simpel sebenarnya pertanyaan mereka nggak minta apa-apa, mereka cuma minta kita menjawab sesuai dengan pengalaman kita. Nah ternyata apa yang kita lakukan sesimpel itu bermanfaat dan impactful banget. Contohnya kayak aku lah gitu, aku nggak pernah nyangka ditolongin dari orang-orang. Nah itu Teh pentingnya berdoa semoga dipertemukan dengan orang-orang baik. Amin ya Allah. Teh walaupun udah di luar negeri. Iya, pokoknya kita baik aja dulu. Nanti kembalinya mungkin nggak dari orang yang baik kita baik, tapi Allah akan mengirimkan orang-orang baik mendekat kepada kita, dan yang tidak baik menjadi baik. Ya kan? Betul, iya. Jadi nggak ada orang nggak baik, semua menjadi baik asal kita baik aja dulu. Masya Allah, seru banget ngobrol sama Teniar. Ini dadakan, nggak pakai skenario atau apapun. Teteh hatur nuhun, Sobat Muslim, makasih banyak udah menyaksikan kita seharian. Mudah-mudahan di episode berikutnya kalian tetap menyaksikan kita dan kita bisa ngasih banyak hal informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.